Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di YouTube channel Ida 2802. Pembahasan kita kali ini adalah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun kita harus tahu terlebih dahulu apa itu amandemen. Amandemen adalah prosedur penyempurnaan tanpa harus langsung merubah Undang-Undang Dasar dan merupakan pelengkap serta rincian dari Undang-Undang Dasar asli. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu tuntutan reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 untuk mencegah penyimpangan penyelenggara negara akibat kelemahan konstitusi yang dapat menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, proses amandemen ini harus dilakukan dan tidak dapat dihentikan karena dijamin oleh konstitusi. Apa pula tujuan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini? Yang pertama, dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Yang kedua, dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan maupun pelaksanaan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan maupun perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai penyelenggaraan negara secara demokratis atau modern. Yang kelima, dapat melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Yang keenam, dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, kita harus memperhatikan kesepakatan dasar panitia ad hoc. Di antaranya, yang pertama, tidak merubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif ditiadakan dan akan dimasukkan ke dalam pasal-pasalnya atau batang tubuh. Kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Adendum adalah perubahan yang dilakukan tetap mempertahankan naskah asli dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan naskah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diletakkan melekat pada naskah asli. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 ini seiring perjalanan waktu mengalami beberapa kali amandemen, sehingga sistematikanya juga mengalami perubahan. Kita lihat terlebih dahulu sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sistematika sebelum amandemen atau perubahan. Yang pertama, pembukaan terdiri dari 4 alinea. Kedua, batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Ketiga, penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal. Sistematika setelah perubahan. Yang pertama, pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Kedua, batang tubuh
yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Yang ketiga, tanpa penjelasan. Berikut tahap-tahap amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen pertama, disahkan atau ditetapkan pada sidang tahunan MPR tanggal 19 Oktober 1999 untuk 9 pasal, yaitu Pasal 5 ayat 1, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat 2 dan 3, Pasal 20 dan Pasal 21. Pada umumnya, pasal-pasal yang dirubah dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan Presiden. Amandemen kedua, disahkan atau ditetapkan pada sidang tahunan MPR pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Ada 26 pasal yang diubah atau ditambah, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat 5, Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab 9A, Pasal 25E, Bab 10, Pasal 26 ayat 2 dan 3, Pasal 27 ayat 3, Bab 10A, Pasal 28A sampai J, Bab 12, Pasal 30, Bab 15, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C. Amandemen ketiga, disahkan dan ditetapkan pada sidang tahunan MPR pada tanggal 10 November tahun 2001. Ada 23 pasal yang diubah atau ditambah, yaitu Pasal 1 ayat 2 dan 3, Pasal 3 ayat 1, 3 dan 4, Pasal 6 ayat 1 dan 2, Pasal 6A ayat 1, 2, 3 dan 5, Pasal 7A, Pasal 7B ayat 1 sampai 7, Pasal 7C, Pasal 8 ayat 1 dan 2, Pasal 11 ayat 2 dan 3, Pasal 17 ayat 4, Bab 7A, Pasal 22C ayat 1 sampai 4, Pasal 22D ayat 1 sampai 4, Bab 8B, Pasal 22E ayat 1 sampai 6, Pasal 23 ayat 1 sampai 3, Pasal 23A, Pasal 23C, Bab 8A, Pasal 23E ayat 1 sampai 3, Pasal 23F ayat 1 dan 2, Pasal 23G ayat 1 dan 2, Pasal 24 ayat 1 dan 2, Pasal 24A ayat 1 sampai 5, Pasal 24B ayat 1 sampai 4, dan Pasal 24C ayat 1 sampai 6. Amandemen keempat, disahkan dan ditetapkan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Ada 13 pasal yang diubah atau ditambah, yaitu Pasal 2 ayat 1, Pasal 6A ayat 4, Pasal 8 ayat 3, Pasal 11 ayat 1, Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24 ayat 3, Bab 13, Pasal 31 ayat 1 sampai 5, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Bab 14, Pasal 33 ayat 4 dan 5,
Pasal 34 ayat 1 sampai 4, Pasal 37 ayat 1 sampai 5, aturan peralihan pasal 1, 2, dan 3, aturan tambahan pasal 1 dan 2. Inilah pasal-pasal hasil perubahan atau amandemen yang dilakukan sebanyak 4 kali.